Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sistem politik dan sistem pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin. Pertama, pengertian umumnya. Sistem politik adalah cara memperoleh kekuasaan. Jadi, pertanyaannya di sana adalah bagaimana cara memperoleh kekuasaan? Nah, itu fokus dalam sistem politik. Adapun selanjutnya, sistem pemerintahan adalah cara mengatur atau menjalankan kekuasaan yang sudah didapatkan. Tadi pertanyaannya di sana, bagaimana cara menerapkan kekuasaan yang sudah didapatkan? Itu fokus dalam sistem pemerintahan. Selanjutnya, sistem politik yang diterapkan pada masa Khulafaur Rasyidin adalah syura atau musyawarah, dan perkumpulannya bernama Majelis Syura. Jadi, sumber legitimasi kekuasaan pada masa Khulafaur Rasyidin adalah Majelis Syura, Majelis Musyawarah. Berdasarkan hasil dari musyawarah itulah yang menjadi penentu siapa yang menjadi pemimpin selanjutnya. Majelis Syura tentunya dihadiri oleh para sahabat, dan hasil dari musyawarah tersebut yang menentukan siapa yang menjadi pemimpin. Selanjutnya, sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin adalah khilafah, yaitu khalafa yakhlufu khalfan khilafatan, yang berarti pengganti. Pengganti dalam makna pengganti Rasulullah SAW dalam memimpin umat, melayani umat. Bahkan dalam arti yang lebih luas, berarti wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menerapkan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankannya. Sehingga dalam posisi tersebut, khalifah atau pemimpin menjabat sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, tokoh agama, sekaligus panglima perang. Selanjutnya, kita membahas struktur pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin. Tentunya, struktur tertinggi dipegang oleh seorang khalifah. Khalifah di sini berperan sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, tokoh agama, sekaligus panglima perang. Dan selanjutnya, di bawahnya ada Majelis Syura atau Dewan Musyawarah. Tugasnya tentunya memberikan nasihat dan masukan kepada khalifah. Selanjutnya ada gubernur. Di bawah Majelis Syura ada gubernur. Nah, gubernur di sini atau istilahnya wali. Gubernur di sini diangkat langsung oleh khalifah dan memimpin di wilayah tertentu. Tentunya tugasnya mengatur administrasi daerah, mengatur keamanannya di daerah yang dia pegang, dan juga bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat pada daerah tersebut. Selanjutnya ada qadhi. Qadhi artinya hakim, ya, memutuskan perkara
permasalahan umat berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan juga ijtihad. Hakim sangat independen, sehingga khalifah bisa dia adili oleh seorang qadhi. Karena memang tujuannya untuk menegakkan keadilan. Selanjutnya ada Baitul Mal atau keuangan negara. Keuangan negara di sini artinya yang mengelola keuangan negara. Baik itu terkait pembayaran zakat, jizyah, atau pajak. Pajak di sini misalnya jizyah, pajak orang-orang kafir yang meminta perlindungan kepada pemerintahan Islam. Nanti ada pajaknya itu. Kalau orang kafir yang melawan, pajaknya beda, dan orang kafir yang tidak melawan, pajaknya juga beda. Nah, tugas Baitul Mal itu juga mengelola ghanimah atau harta rampasan perang. Harta rampasan perang akan disalurkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Selanjutnya ada Diwan atau administrasi negara. Tujuannya untuk mengatur administrasi gaji para tentara. Catat kependudukan suatu wilayah. Mendata kependudukan dalam negara tersebut.